Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, sholihin sholihat hafidhakumullah. Sumangga ingkang sepindah kita sareng-sareng mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ing dalu menika kula lan panjenengan sami tasih saged dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang terus berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk ilmu. Maka kalau kata para ulama, seseorang itu berkumpul dan alasan berkumpulnya itu adalah ilmu, maka di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala akan terus dikucurkan olehnya. Maka kita berharap niat baik kula lan panjenengan sami untuk menghidupkan malam-malam kita dengan ilmu dibalas pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya paham betul Bapak Ibu untuk mendatangi majelis ilmu sing boten hari biasane niku rada abot. Gimana buatan Bu? Ibu-ibu nek pengawasan ten mriki dinten napa? Pengawasan rutin. Jumat nggih. Jumat malam Sabtu. Lah ini Senin malam Selasa. Lah selain hari Jumat malam Sabtu, kalau malam ngapain Bu? Nonton sinetron mboten? Nggih. Bapak-bapak nek kalau selain malam Sabtu ngapain, Pak? Badminton. Lah niki jadwal badminton apa mboten niki? Nah, maka ini menjadi salah satu bentuk keseriusan kita untuk mencapai cintanya Allah. Maka betul-betul untuk mencapai sesuatu kebahagiaan itu butuh namanya sebuah perjuangan. Nggak bisa kita pengen bahagia kok tengah-tengok tok nggih mboten saged. Ya maka kita nanti akan membahas kenapa kok saya angkat tema tentang bahagia dengan membahagiakan. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang masalah itu. Yang kedua kalinya, sholawat salam semoga senantiasa tersampaikan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in serta orang-orang soleh ingkang istiqomah. Dan semoga kula lan panjenengan sami termasuk di antara umatipun Kanjeng Nabi yang betul-betul nanti di akhirat kita berjumpa kembali, reuni kembali karena kita umatnya Rasulullah, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat solehin solehat Bapak Ibu hafidhakumullah. Alhamdulillah yang pertama kali saya sangat bersyukur bisa berjumpa di Masjid Thohiroh. Kula lek wirawiri dalan mriku nggih kerep, tapi nek mampir salat dereng nate. Tapi nek ibu-ibu, bapak-bapak mriki kan enten TPA to? Enten to? Ya, adik kula ngajar TPA to mriki. Nah, mungkin anak-anaknya yang TPA di sini mungkin tahu. Ya pokoknya mbak-mbak sing dhuwur dhewe. Nah, pokoknya sinten jenengan mang bedhek-bedhek piyambak mang tanglet putra-putrane jenengan. Nah, pokoknya keluarga kula niku titenane dhuwur-dhuwur ngoten mawon. Ya, dhuwur-dhuwur. Ya. Maka Bapak Ibu, saya sangat bersyukur dengan berjumpa, dengan dipertemukan dengan jamaah Masjid Thohiroh yang Masya Allah, Insya Allah ahli surga semuanya. Dan semoga dengan rasa syukur ini, ibu-ibu, bapak-bapak, nggih mboten kecewa sing teko cah enom. Nah, jenengan bedheke kula pun nikah napa dereng? Sampun napa dereng? Nah, enten sing dereng, enten sampun nih. Sing jawab dereng iki mesti asline wis mudeng. Gur ngompor-ngompori, ya. Ya banyak yang ngira Bu, saya belum nikah ya. Saya sudah nikah, sudah putranya sudah 2. Jadi saya nikah itu umur 20 tahun, sekarang 25, anaknya sudah 2. Jadi targetnya 30 ya nanti yo 5 lah paling enggak gitu. Enggak ya. Ya semoga yang terbaik lah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga Bapak Ibu nggih mboten kecewa nggih ya, dengan adanya majelis ilmu ini karena kita niatnya karena Allah itu enggak ada kata kecewa. Tapi kalau kita niatnya datang mergo usate ganteng, niku mesti kecewa. Niku mesti kecewa. Ning pamflet ganteng, aslinya ra ganteng.
Ya. Ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita malam hari ini akan mencoba membahas satu konsep di dalam Islam tentang bahagia. Kalau kula lan panjenengan sami menginginkan bahagia, kuncinya di dalam Islam cuma satu. Kita harus mampu membahagiakan atau tidak. Kalau kita pengen bahagia, hati kita pengen bahagia, ibadah kita pengen khusyuk, satu-satunya cara ya kita bagaimana membahagiakan Allah. Kan gitu. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan kula lan panjenengan sami untuk nopo? Kita itu diciptakan illa liya'budun mukhlishina lahuddin, kan gitu. Kita itu diciptakan untuk ibadah dengan ikhlas. Nah, makna kita diperintahkan untuk ibadah itu kita membuat Allah bahagia. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menika sampun bahagia melihat hambanya yang ibadah, hambanya yang amal soleh, hambanya yang taat, maka Allah juga akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Atine tentrem walaupun duwite kathah. Lah pripun to kok guyu niki? Leres to? Leres. Duwite kathah atine nggih tentrem, duwite sekedhik atine nggih tentrem, mboten gadah utang kathah atine nggih. Lha kok susah. Ya, kudune tetep tentrem. Berarti kalau kula lan panjenengan sami hari ini dan hari-hari kemarin punya tanggung jawab besar, kok masih hati kita merasa ada sesuatu yang tidak menjadikan kita tenang? Cek. Kira-kira kita sudah membahagiakan Allah dengan ibadah kita atau belum? Sholat malam kita dalam setahun 30 kali atau lebih 30 kali. Enten toh tiang muslim menika sholat wengi ini setahun niku namanya ping 30. Tarweh tok niku mangkate mergo ndak dirasani tanggane ya. Masya Allah. Ya, ini terjadi Bapak Ibu. Ya, ada juga orang yang puasanya setahun niku nggih namung ping 30. Yang mriki enten apa mboten? Nah, sing mesem-mesem niku biasane. Ya, arep ngendika enten, ketoke kok ya ngisin-ngisini. Nek ame jawab mboten enten, ketok ya ngapusi. Sagede namung mesem. Ya, maka Bapak Ibu monggo ya, di malam hari ini kita akan mencoba mengkaji hadis Nabi tentang bagaimana cara kula lan panjenengan sami supaya bahagia. Jasad kita bahagia, hati kita bahagia, keluarga kita semuanya bahagia, itu tertuang di dalam hadis qudsi. Nah, ini menarik nanti. Ya, nanti ada bagaimana cara kita membahagiakan Allah dan bagaimana cara Allah membahagiakan kita. Nah, ini konsep yang wajib kita semua tahu. Terkadang kula lan panjenengan sami niku ngapunten. Biasanya nek kula lan panjenengan sami pengen bahagia, rumuse menungso niku nek pengen bahagia mesti kudu golek kebahagiaan donya. Jenengan nek artone kathah bahagia napa mboten? Bu, Pak. Niki kok jawabe rada isin-isin apa pun ngantuk nih? Dereng nggih? Jenengan nek artone pas kathah, rezekine Bapak niku ngalir deres, seneng napa mboten? Bahagia napa mboten? Jenengan pilih garwa galak artone kathah napa garwane apik artone pas-pasan? Ah, bingung lho niki. Nah niki ibu-ibu pertanyaan sederhana ini kira-kira jenengan jawab sing pundi? Bojone pokoknya ora tau ning omah, gur lunga wae nek ketemu pisane muring-muring, tapi duitnya kathah. Jenengan dikirimi ben sasi niku ya sekitaran 5 juta lah. Pun kathah mboten niku? Pun. Tapi yang kedua, jenengan gadah garwa, wah apik ora umum. Tapi sesasi gur dikai 1 yuta. Anake padahal 6. Lah memang mampune sak monten jenengan purun sing pundi? Bu. Nah, ini kan ngapunten, ini itu pertanyaan bahagia dalam konsep dunia loh. Kita saja susah menjawabnya yang mana. Kita mau jawab yang duit akeh tapi bojone galak, atine ra tentrem. Nek amen jawab bojone apik, tapi aku ya perlu duit. Bingung ta, Bu? Nah, permasalahan kebingungan kita untuk menilai kebahagiaan dunia akan terjawab dengan kita membahagiakan Allah. Sudah selesai. Berapa banyak orang-orang yang dia tidak mampu, tapi hidupnya ketok bahagia, guyang-guyu terus, ora tau nek beban. Lu enten. Lu jenengan nang pirsani, sing salate ajek ten masjid, posone sae, hubungan kalih tetanggane, keluargane sae, niku mesti bahagia walaupun nggih artone niku pas-pasan. Utange mungkin luwih kathah ketimbang artone. Tapi iso bahagia. Nah, kalau kita mau melihat kok iso wong ra duwe duit iso bahagia. Nah, ini pertanyaan kita.
Di dalam Islam, ngapunten Bapak Ibu, kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari hartanya. Tidak bisa kita rasakan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Buktinya nopo? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ada potongan hadis qudsi, hadisnya lumayan panjang, kita potong saja di pertengahan. Ini intinya pembahasan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kunci untuk kita supaya bisa bahagia dengan membahagiakan Allah, kuncinya namung kalih, kata Allah dalam hadis qudsi. Ingkang sepindah, kata Allah, tidak ada amalan seorang hamba yang hambaku itu meniatkan untuk mendekatkan dirinya kepadaku, atau tidak ada amal soleh yang lebih baik kecuali mimmaftaratu alaihi, kecuali amalan ingkang sampun Allah wajibkan. Pertama, amalan wajib ingkang sampun kula lan panjenengan sami ngertosi kathah napa sekedhik? Kathah. Amalan wajib semua sudah kita tuntaskan napa dereng? Belum. Bagaimana kita mau mencapai Allah cinta sama kita? Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Selain kita diperintahkan untuk mencapai cintanya Allah, Allah membahagiakan kita yang pertama dengan kita melakukan yang wajib. Yang kedua, yang wajib saja tidak cukup Bapak Ibu. Kita harus meneruskan atau menyambung, melengkapi hal yang wajib dengan hal yang sunnah. Tapi poinnya, fungsinya amalan sunnah menika senes untuk mengalahkan amalan wajib. Nggak bisa. Amalan sunnah fungsinya untuk melengkapi kekurangan yang wajib. Contohnya ngeten. Ngapunten nggih Pak, niki kula badhe tanglet. Niki jenengan jawab napa mboten jawab niku terserah jenengan. Niki ibu-ibu nggih enten giliran. Pak, ngapunten. Jenengan nek medal kalih garwa lan medal kalih rencang, jenengan luweh lomo kalih sinten? Ibu-ibu ngapunten mengke Bu nggih. Mesti ibu-ibu disiin jawab apa mesti yo? Mengka ibu-ibu enten gilirane. Tenang dulu Bu ya. Tenang dulu. Pak, jenengan nek medal kalih garwa, ten pundi ngoten? Kalih medal kalih rencang, ten pundi ngoten? Luwih lomo kalih sinten? Rencang, Pak. Rencang apa garwa, Pak? Rencang. Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya cuma satu, perkewo. Ya enggak? Padahal kita lihat, berbuat baik kepada istri hukumnya apa Bu? Sing banter toh Bu? Nah, gen bapak-bapak mireng. Ya, wajib. Berbuat baik kepada kawan juga hukumnya wajib. Tapi dua hal yang wajib di dalam usul fikih dibahas. Ketika bersamaan ada hal yang wajib, sama-sama wajib, pasti ada yang lebih wajib. Nek dolan kalih rencang, kula niku enten jamaah Bu. Ya niki kula cetake mawon. Enten jamaah ibu-ibu setelah kajian itu datang ke saya, Ustadz. Enten apa Bu? Ngeten Ustadz, saya itu kan punya suami. Suami saya itu nek kalih rencang ini ku wape tenan. Nek lunga bar mancing ngono mesti mampire sate kok. Nek bar mancing ngono mampire minimal ya tongseng kok. Lah kula kan sing mireng nggih seneng to Bu. Loh, berarti garwane jenengan niku sae no Pak. Sae no Bu. Kok jenengan kok ketok malah sedih ngoten? Nggih Ustadz. Kula ngertos, garwa kula niku sae nek kalih rencang. Loh, nek kalih jenengan ora Ustaz mboten. Loh nek kalih jenengan dolan jajake napa? Ngapunten nggih Ustaz, soto. Duduhe akeh, kasinen. Kasinen niku lho Pak masalahe. Loh nek kurang asin niku ditambahi napa? Uyah saged. Nah nek kasinen, duduhe wis kebak. Tambahi napa? Kecap. Nggo tetep asin. Lah nek kalih-kalih kula niku Ustaz, mesti mampir nek ra soto wis pol-polan niku ya sop wis. Gek mesti dipilih sing paling murah kok daerah kuno. Terus kula guyoni ngeten. Oh Bu, mungkin jenengan husnudon mawon. Garwane jenengan niku ngertos jenengan mungkin enten darah tinggi. Memang Ustaz, tapi yo enggak gitu dong caranya. Lo kan makanan-makanan yang lebih enak ketimbang soto kan nggih kathah. Nah, ketika bapak itu ditanya, Pak, kenapa tuh Pak kayak gitu? Jawabannya setunggal, perkewo. Ini loh manusia hari ini Bapak Ibu, kita ditempatkan di satu kondisi zaman yang menganggap hal yang lebih wajib itu terkalahkan hanya karena kita merasa memiliki hati yang
Hati-hati. Ya, hati-hati. Ada contoh lain. Kemarin kita kan, ini kan di tanggal 10 Dzulqa'dah kan ini. Kita sekitar, ya di bulan Ramadan kemarin kan ada banyak kasus, ada anak muda yang dia sholat taraweh di masjidnya. Contoh jamaah Masjid Thohiro. Dia sholat jamaah di sini taraweh dugi jam pinten Bapak Ibu? Jam 8 nggih. Biasa jamaah mriki nek jam 8 luwih 5 dereng rampung ginjal-ginjal nama mboten? Watuk-watuk nama mboten? Mboten? Nah, berarti suwe-suwe mboten napa-napa. Nah, jamaah ini anak muda ini sholat di masjidnya dia, ya, sholat di masjidnya dia, katakan sampai jam 8. Buka HP ada informasi jam 10 ada sholat malam 1 juz, dia datang. Selesai jam 12, jam setengah 1 ada info sholat malam 1 juz, dia pergi ke masjid yang lain. Jam 2 ada info sholat malam 1 juz, dia pindah masjid. Satu malam bisa sholat 4 masjid, yang mana bisa menghabiskan 3 juz lebih. Elok napa mboten? Mulih-mulih jam 4. Sahur, ngantuk. Keturun, subuh jam pinter. Subuh setengah 8, Pak, ngapunten. Bu, Pak, ngapunten Bapak Ibu. Salat tarawih niku hukumnya napa? Sunah. Salat qiyamul lail hukumnya napa? Salat subuh hukumnya? Nggak bisa salat malam, walaupun kamu melakukan salat malam seberapa banyaknya, kok dengan sunnah meninggalkan yang wajib, ini bahaya. Padahal fungsinya hadis ini untuk menjelaskan, untuk kita bisa hatta uhibbahu, kata Allah. Kalau hambaku sudah melakukan hal yang wajibnya tuntas, diikuti dengan hal yang sunnah, sunnahnya diperbanyak, maka kata Allah, hatta uhibbahu, aku cinta sama orang itu. Kan kita seolah-olah membahagiakan Allah dengan melakukan yang wajib, ditambah dengan hal yang sunnah. Allah membalas kebahagiaan kita dengan cara kita diberikan fokus hanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pertanyaannya hadirin, kula lan panjenengan sami menika perkawis ingkang wajib sampun beres napa dereng? Insyaallah sampun, tapi kadang kepleset. Contohnya pripun? Kula enten setunggalipun kisah ingkang sampun dikabarkan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadisnya. Ada suatu ketika ada seorang sahabat Nabi tanglet kalih Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inna fulanah tusallil laila wa tasuman nahar. Ya Rasulullah, ini pripun niki? Ketika enten setunggalipun tiang setri, wanita, ini untuk ibu-ibu nih. Ya Rasulullah, ketika ada seorang perempuan tusallil laila, si perempuan ini memiliki amalan yang luar biasa, yaitu sholat malame ajek, praine nek namung haid. Yang kedua, watasuman nahar, dan perempuan ini ya Rasulullah memiliki amalan poso sunnah. Poso sunnah. Nek hadis niki kula potong ten mriki, tiang setri niki mlebet swarga napa neraka? Kudune swarga, nggih ta Bu? Kudune swarga, Pak. Tapi hadisnya dereng rampung. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, perempuan ini memang ahli sholat malam. Perempuan ini memang poso sunai ajek. Tapi wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiraniha. Akan tetapi ya Rasulullah, maaf, walaupun perempuan ini ahli sholat malamnya oke, poso sunai oke, tapi kalih tonggone boten sae. Nek ngerasani tembus tembok. Laras napa boten? Kathah napa boten tiyang ngoten niku? Aduh. Bu, Pak, ngapunten. Tiangnya mboten teko to niki. Pokoke sing ngoten niku mboten teko ngoten mawon. Ya ben aman. Lah bagaimana Bapak Ibu? Si perempuan ini melakukan 2 amalan sunnah besar loh. Salat qiyamul lail adalah salat yang paling keutamaannya besar setelah salat wajib. Kurang hebat apa? Bisa setiap malam bangun. Lah kita, Pak, salat malam angel napa mboten? Angel nggo banget apa angel aja? Angel nggo banget. Sing gawe alasan kenapa kita bangun malam itu susah itu apa Bapak Ibu? Mesti jawabnya ngantuk, kesel, males, mesti niku. Alasannya senes niku. Alasannya kata para ulama, kenapa kita susah bangun malam? Jawabannya cuma satu, karena kita belum merasa butuh dengan sholat malam. Kok bisa? Sekarang kita kasih analogi sederhana ngeten. Bapak Ibu gadah putra napa putri ingkang sekolah napa kerja di luar kota enten? Di luar Jawa enten? Boten enten? Boten enten? Nah, tok men menawa misal ngoten mawon. Misal jenengan gadah putra kerja ten Kalimantan. Setahun boten ketemu, 2 tahun boten ketemu terus nelpon.
Pak, Bu, kula insyaallah benjing badhe mantuk. Loh, tekan Solo jam piro? Jam kalih wengi ten Adi Sumarmo. Jam loro wengi. Jenengan dikasih tahu jam 2 malam, anak sudah sampai Solo, tangi napa mboten? Dijemput napa mboten? Ngantuk napa mboten? Kesel napa mboten? Lah kok iso? Kenapa jenengan jemput? Karena kita butuh. Larus napa mboten? Lah nek sing nelpon contoh jenengan mboten kenal. Niki dengan ibu siapa ya? Ngapunten niki kula sampun ten Solo, jenengan jemput nggih. Jenengan jemput napa mboten? Lah ora kenal, jenengan mboten butuh karo tiyang niku. Nek putra nelpon, lah mbok jam 1, lah mbok jam 2, jam 3 tetep di nyetire kalih ngantuk napa mboten? Ngantuke ilang. Kangene terbayarkan ketemu dengan si anak yang jauh di sana. Lah nek salat malam di alarm jam 3 tangi napa mboten? Tangi mateni alarm. Jam 3:30 muni melih tangi napa mboten? Tangi, kebelet pipis. Ke kamar mandi, podo-podo melebet kamar mandi wudu napa mboten? Bibar habis kamar mandi, balik kamar ngapain? Ngoten wae terus bendino. Gitu. Alasannya bukan ngantuk. Alasannya bukan capek, boten ngapunten. Alasannya karena kita belum diberikan kebutuhan untuk itu karena dosa kita masih terlalu banyak. Si perempuan ini juga ahli puasa sunnah, tapi lisannya Masya Allah. Wes pokoknya puades ya. Nek omongan mesti ngerapenake. Lah nek ngoten niku Rasulullah jawab pripun? Kata Rasulullah, la khairon fiha wa hiya finnar. Kata Rasulullah, perempuan sing omongane gaenane nyelekitke tanggane, walaupun dia ahli sholat malam, walaupun dia ahli puasa sunnah, orang itu amalannya akan sia-sia dan perempuan itu akan lebih condong mudah masuk ke nerakanya Allah. Penyakitnya perempuan, kata Rasulullah, ma baina lihyaihi, lubang di antara dua rahang. Napa niku, Bu? Mulut. Laki-laki mung suwetan pundi, ma baina rijlaihi, lubang di antara dua kaki. Napa niku? Kemaluan atau nafsu. Nggih, jelas sampun adil. Nek enten wong lanang kok lemes. Lemes niku napa? Nyeritakake ning ngendi-ngendi jare, "Ho engko aku tok wae." Ya kowe tok ya. Sesuk wis tekan kono-kono meneh. Ya Masya Allah. Ya, maka kodratnya perempuan itu ngomongnya banyak dan kita Pak, Bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita pengen melihat ibu bahagia napa mboten niku gampang. Nek jenengan Pak, ngapunten, gadah garwa cerewet seneng napa mboten? Pak, jenengan gadah garwa cerewet seneng napa mboten, Pak? Nek kula seneng. Karena gini prinsipnya, perempuan itu kalau ngomongnya banyak, selagi yang diomongkan baik loh ya, itu baru bahagia. Nek wong wedok kok meneng cep bedino kok ditekoki, "Mak mau apa, Bu?" Terserah. Kuwi ibu niku lagi nggak bahagia. Kula niku enten critane jamaah kula sing rada lucu nih. Lah jamaah kula niku kan walimah, Bu. Lah di walimah itu daharane sop matahari. Ngertos ta sop matahari? Sing kotak-kotak napa bunder nih kok. Lah pas pulang dari walimah itu, ibu ini tanya sama bapaknya, "Pak, wau sop matahari ini menurut jenengan pripun, Pak?" Bapak seorang laki-laki lah mbok jawab enak apa ora enak, jawabnya gur sak ucap. Bapak itu bilang, "Enak, Bu, pun mandek." Nek wong wedok, bapaknya tanglet mang di, "Bu, nek menurut jenengan pripun?" "Oh, Pak, mau matahari tak buka iso nyur." Ini nyata loh, ini kisah nyata loh. Wortele sing cilik-cilik sing biasa rada atos ki iso empuk gurih tenan. Enak tenan. Dadi wis kuwi pokoke selama ini ning walimah sing paling enake kuwi. Tenang, Pak, nomor cateringnya wis tak catet. Jenengan ngertos, wis nyatet niku dinggo napa? Engko nek anake awake dhewe rabi, tak pesenke catering kuwi. Jenengan ngertos putrane umur pinten? TK. Ucapan seperti itu perlu terucap nggak bagi laki-laki, Pak? Tidak, tapi ibu-ibu terucap. Karena kebahagiaan seorang wanita, salah satu tandanya digambarkan dengan verbalnya semakin kuat. Nek jenengan, Pak, garwane jenengan, apunten nggih, rada emyek. Seneng jenengan kudune, alhamdulillah. Nek garwane jenengan meneng, lah niku kurang piknik. Nah, dijak piknik, ya. Ngoten. Leres napa mboten, Bu?
Ayo isin Laras mboten? Laras, karena ini udah ada penelitian hal seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah memaksimalkan yang wajib, memaksimalkan yang sunnah, buktinya Allah membahagiakan kita dengan apa? Lah ini poinnya. Wajib kita beres, sunnah kita beres, sekarang kita cek. Kita sudah dapat bahagia dari Allah atau belum? Kalau sudah, tandanya kata Allah, faida ahbabtuhu, kalau Allah itu cinta sama kita dengan mengamalkan wajib dan sunnah, Allah membahagiakan kita karena kita membahagiakan Allah. Tanda yang pertama, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau Allah itu cinta sama kulolan panjenengan sami, tanda yang paling pertama adalah Allah akan menjaga telinga kulolan panjenengan sami supaya remen ngrungokne kebecikan lan risi ngrungokne sing boten becik. Sakniki pertanyaannya, jenengan nek mirengke pengaosan kuat pinten jam? 40 menit ngoten wis klutak-klutik napa dereng? Nah niki mboten enten gelase soalnya. Ada beberapa kajian itu nek wis males ngoten apa usate ora nggayengke, jamaah ya ora betah ngaji. Gelase dikluntang-klung jane ndek iso lho. Ini mergo wis 40 menit ra rampung-rampung ditabrak-tabrake ting 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 ting. Lah mriki ngoten apa mboten? Mergo ora nek gelase. Mboten insyaallah. Nah, telinga kula lan panjenengan sami menika Bapak Ibu, kalau dijaga sama Allah, Allah akan, kalau kita dicintai sama Allah, Allah jaga nih telinga kita. Mendengarkan pengausan, mendengarkan kiroah, mendengarkan tilawah, seneng. Tapi nek denger ke sing boten apik niku risi. Saat niki kula cek sebuah kasus. Bapak Ibu contoh, jenengan anyel kalih setunggalipun tiang. Contoh jenengan anyel, namung contoh ngene nggih. Nah, contoh sing jenengan anyel kene niku Ibu asmine Fulanah ngoten. Nek kula sebut Sri mesti enten asmine Sri om mriki ya. Ya ta? Ibu niki jenengan anyel kalih Ibu asmine Fulanah, nggih ta? Lah terus jenengan melampah ten pasar kalih garwa. Ning tengah dalan jenengan niku mireng enten gerombolan ibu-ibu niki ngrasani Bu Fulanah sing jenengan anyel kalih Bu Fulanah. Belok napa bablas? Pak, belok napa bablas, Pak? Bu? Sing mriko dereng jawab, Bu. Belok napa bablas? Belok mau ngapain? Bumboni, gen tambah sedep. Asline sing rasan-rasan niku pun ajeng rampung, jenengan dugi malah dadi. Bu atau Bu, kemu Bu Fulan? Oh iya aku dengi. Lah. Nah, ini menjadi salah satu tanda kata Allah di dalam surah Al-Furqan yang kita baca tadi di salat Isya tadi. Bagaimana kata Allah salah satu kriterianya ibadur rahman yang dicintai sama Allah adalah wa idza marru bil laghwi marru kirama. Orang yang dicintai sama Allah adalah orang yang ketika dia melihat, mendengar sesuatu hal yang melalaikan. Rasan-rasan niku melalaikan apa mboten? Melalaikan. Maka wong sing mukmin niku marru kirama. Orang itu akan meninggalkan kelalaian itu karena kita punya kemuliaan iman. Bu, Pak, ngapunten. Menawi enten sing ngoten niku jenengan ampun sah belok. Pun delujur mawon ten pasar. Bumbuan kok ning pasar ketemu bakul sing rasan-rasan yo enek. Biasanya bakul ayam potong loh. Enggak ya. Tapi ada juga hal seperti itu terjadi. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Kalau Allah niku remen kalih kula lan panjenengan sami membalas kebahagiaan, membalas kita sudah memberikan sepenuhnya kepada Allah dan Allah membalas dengan cinta. Hal yang kedua yang bisa kita cek adalah wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Allah akan menjaga mata kula lan panjenengan sami, akan nyaman melihat kebaikan lan akan risih melihat keburukan atau hal yang tidak ada manfaatnya. Maos Quran kuat pinten menit Bapak Ibu? Setengah jam niku wis suwe napa mboten? Pun nggih. Nek nonton TV 2 jam niku cepet napa suwe? Ibu-ibu ini penonton Ikatan Cinta napa mboten? Mboten. Pun tamat napa dereng? Dereng. Lah kok ngertos? Kula ngangkat tema Ikatan Cinta, kula nyinggung Ikatan Cinta ini lah mbok kat jaman 2019. Pas jaman awal-awal ning Andin kecemplung jurang niku lho. Lah kowe iso ngerti ya viral ning ndi-ndi. Lah pas niku kula enten kisah sing rada nganyelke soalé. Kula niku diundang napa? Tarawih, kajian salat tarawih. Kula imam niku masjid niku full.
Ibu-ibu nu kuwabak tekan buri-buri. Lah pas witir, kula munggah mimbar, ajeng napa? Kultum. Ibu-ibu kok garek sak soft. Ki done ngendi namung kula batin. Bibar rampung kula tanglet kali ibu-ibu ingkang sampun sepuh. Bu, niki wau kok ibu-ibuke kok kirange kok kathah to, Bu? Lah napa salat kula kesuwen? Mboten kok Mas. Lah enten napa? Wau jare enek aku mau sriwung-sriwung jare mbok nyebut-nyebut andin kecemplung kali. Masya Allah ya Allah. Habis itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ikatan cinta ini belum tamat, Ramadan ditamat sik, mbuh andine sing loro apa mbuh ale sing loro. Saking kula anyele niku Masya Allah. Tapi nggih, doa kula kalah kalih mak-mak sak Indonesia. Ya akhirnya ora dadi tamat-tamat ya. Tapi Masya Allah. Ya, maka mata kula lan panjenengan sing monggo mangcek nyaman mboten kalau melihat kebaikan. Risih napa mboten nek melihat kemungkaran. Cek piyambak-piyambak. Kalau sudah terdapat rasa itu, insya Allah kita termasuk orang yang sudah dibahagiakan oleh Allah. Yang ketiga, warijlahu wayadahu alladhi yubatishu biha. Kata Allah, kalau Allah membahagiakan kita, mencintai kita, maka Allah akan menjadikan tangan kula lan panjenengan sami hanya akan melakukan hal yang baik dan akan terbebas dari mendolimi saudaranya. Ya, ibu-ibu gampang nyelentik napa mboten? Gampang jiwit napa mboten? Gampang mendolimi orang lain napa mboten? Nah, maka cek. Kalau tangan kita masih gampang sekali untuk melakukan kemaksiatan, aduh, apakah pantas kita dikatakan orang yang dicintai sama Allah? Belum. Ya. Kemudian yang keempat, warijlahu allati yamshi biha. Kalau Allah niku remen kalih kula lan panjenengan sami, Allah akan jaga kaki kita melangkahnya kepada kebaikan terus. Majelis ilmu enek info, kajian langsung gas satset das-des. Nek enek undangan sing ketoke ora patek manfaat, ora ya, ora. Nah, dek wingi enten apa kasus banyak nggih di Syawal itu kan ada banyak reunian. Jadi enten sing reuni napa mboten? Mesti enten toh? Nah, nek kula nek reunian ini ku enten kebaikan, saya berangkat, kalau nggak ada saya enggak. Kenapa? Karena banyak kasus kemarin di Jawa Timur, pengadilan agama itu banyak sekali menerima surat minta cerai. Ning reuni ketemu mantane mbiyen bae wis cerai karo bojone. Ya, akhirnya terjadi CLBK. Wah, Bapak kok ngertos, Pak? Matur suwun nipun diwangi. Ya. Akhirnya muncul cinta lama bersemi kembali di acara reuni. Yang di rumah mulai-mulai ditalak, tak cerai kayak gue. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Itu semua terjadi karena apa? Kita tidak ada batas-batas yang Allah jaga untuk kita. Kaki kita wis sak-sake penting mangkat. Boh elek, boh sae. Lah, kalau Allah jaga kita, Allah mencintai kita, Bapak Ibu, Allah nggak akan membiarkan kita melangkah kepada hal yang buruk. Ini merupakan fitrahnya Allah kepada kita. Kalau kita tetap bisa membahagiakan Allah, syaratnya mau, enten apa mau? Menjalankan yang wajib, diikuti dengan hal yang sunnah. Nah, dari 4 tanda ini tadi, telinga, mata, tangan, kaki, coba kita aplikasikan di dalam kisahnya Kanjeng Nabi. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, untuk menggambarkan supaya lebih detail lagi, supaya lebih paham lagi. Bagaimana gambaran kalau Allah itu sudah bahagia sama ibadah kita. Dan Allah akan membahagiakan kita dengan cara tadi. Suatu ketika Bapak Ibu, Kanjeng Nabi menika pernah ditanya kali setunggalipun sahabat. Ya Rasulullah, orang seperti Anda, orang seperti antum, itu pernah nggak melakukan maksiat? Niki Rasulullah ditanglet kali setunggalipun sahabat, Bu. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, dulu saya pernah hampir bermaksiat kepada Allah. Hampir ketika saya belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Loh, ceritanya pripun Kanjeng Nabi? Rasulullah cerita, dulu ketika saya menggembalakan kambing ketika masih muda, belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, saya pernah menggembalakan kambing bersama kawan saya. Di tengah-tengah kita menggembalakan kambing itu, angkon wedhus niku wau. Ngerti-ngerti enten swara musik sing bianter. Nek bahasane sakniki nggih swara napa musik napa? Mbuh dangdutan, mbuh kosplus, mbuh napa. Sing penting enten musik-musik sing swarane niku banter. Lah Rasulullah tanglet kalih sahabat, napa sahabate sing sareng-sareng ngembala kambing wau. Wahai kawanku, itu suara apa? Kemudian sahabatnya Nabi bilang, ya Muhammad, itu suara pestanya orang-orang fasik yang mereka di sana banyak kemaksiatan. Berkumpul laki-laki perempuan,
minum minuman keras, banyak maksiat, omongannya buruk, berkumpul laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Kamu nggak usah ke sana Muhammad. Kemudian Rasulullah penasaran. Penasaran ini jenengan pengen delok apa pengen melu? Ya pengen delok sih, nek gayeng melu. Nek Rasulullah penasaran pengen lihat ada apa di sana. Bener Bapak Ibu. Kambingnya ditinggal di situ, Rasulullah melangkah beberapa langkah ke suara itu, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan Rasulullah melangkah ke suara musik tadi, tiba-tiba Rasulullah ngantuk berat. Ngantuk sing boten saged diempet. Jenengan nate napa dereng? Di posisi ngantuk reso diempet. Pernah napa dereng, Pak? Nek kula nate pisan, pas nunggu garwa kula lahiran. Niku pas sak derenge lahirnya jam 7 itu. Saya bar subuh tekan jampi itu mboten saged melek. Merem terus dimelek-meleknya merem meneh. Mboten saged diempet. Kanjeng Nabi ketika mau melangkah tiba-tiba ngantuk berat yang mboten saged diempet. Kemudian di belakangnya Rasulullah ada batu, Hajarul Kabir, batu yang sangat besar. Rasulullah senderan. Tidur angeler. Apakah Rasulullah kecapean? Enggak. Apakah Rasulullah sebelumnya ngantuk? Mboten. Tapi kok bisa? Yang menjadikan ngantuk Rasulullah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Rasulullah orang yang dicintai sama Allah tidak melihat sebuah kemaksiatan. Lah nek ngantuk ning pengajian piye, Mas? Nah niku beda cerita nih. Beda aja. Ya. Tapi Rasulullah ini tiba-tiba ngantuk. Maka kita bisa simpulkan Bapak Ibu, Rasulullah niki aslinya pengen lihat. Tapi karena ngantuk, nggak jadi lihat. Kapan Rasulullah bangun? Ketika pestanya sudah selesai. Tanya sama temannya, wahai kawanku, itu mana suaranya kok sudah selesai? Aku belum lihat kok tadi ngantuk, tiba-tiba tidur kok suaranya selesai. Ya Muhammad, pestanya sudah selesai, musiknya juga sudah selesai. Allah tidurkan Rasulullah karena bukti cintanya Allah kepada Rasulnya, supaya Rasulullah terhindar dari kemaksiatan. Dan kapan dibangunkannya? Setelah kemaksiatan selesai. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bisa mengambil hikmah. Ternyata Bapak Ibu, selain 4 tanda tadi, kita juga bisa mendapatkan cintanya Allah. Terkadang lewat jalan sing kula lan panjenengan sami mboten patek remen asline. Tapi niku asline tondo cintane Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan sami. Lah kula enten cerita melih niki jamaah kula nggih. Ngapunten ya cerita terus niki wae. Ya, sementing kan kesampaikan ya. Ada salah seorang jamaah, ibu-ibu, dia tinggalnya di luar Solo. Pas Syawal, ini beberapa tahun yang lalu, pas Syawal, beliau itu pulang ke Solo. Teman-teman SMA-nya tahu. Karena teman-teman SMA-nya itu setiap tahun mengadakan reuni. Ibu ini mumpung di Solo diundang. Ibu ini sudah pakainya bagus, muslimah sekali, taat sholat, taat suami, taat kepada kebaikan. Ibu ini dikasih undangan sama temannya ini. Tapi ngendikone lucu. Ketika ini pengirim undangan ini bilang, "Bu, niki jenengan mumpung ten Solo, niki kura palingi undangan reunian tanggal sekian jam sekian di sini. Tapi jenengan ampun mangkat nggih. Ngei undangan tapi ra oleh teko. Lho enten napa? Pun jenengan boten sah mangkat, nek jenengan mangkat mengki mesake jenengan pun ngeten pun sae, muslimah ngeten pun sae. Mesake Bu malahan Bu. Tapi ibu ini penasaran. Di ngoten ki malah penasaran to jenengan. Ki jane nek apa to iki? Kok aku ora oleh teko, mesti ngrasani aku doang. Mesti alasane ngoten niku ning ati. Bener Bapak Ibu. Wis dikandani tetep pengen mangkat. Ibu ini orang solihah, ibu solihah, taat betul sama Allah. Kemudian di hari H, Bu, ibu ini sudah siap-siap mau berangkat. Wis diandan wayu banget. Bibire wis dicat abang beranang. Alise pun diaspal ireng. Pipine wis kei lampu-lampu. Abang-abang nih kok. Ya. Ngomongnya Bu, ayo toh Bu, sik toh Pak lagi kerudungan. Ngomongnya lagi kerudungan, tapi suwe napa mboten Pak? Suwe napa mboten Bu? Ngomongnya lagi kerudungan ini 30 menit tok. Suwe nek ramu ya. Dan jenengan ibu-ibu luwih ayu ten griya napa luwih ayu pas acara? Kok iso ngoten? Nek kalih garwa ayu napa mboten? Ora. Nah ini ya, harusnya kita kebalik Bu ya. Banyak itu laki-laki para suami itu ngeluh, bojoku lho Ustaz. Nek metu lho Masya Allah wayune kuwi ngluwihi bulurah.
Wayu tenan, duandane Masya Allah. Lah nek kalian jenengan, lah karo aku Mas. Aku mlebu ngomah kuwi wis kaya mlebu apotek kok. Ten mriki ne minyak kapak. Ten gulune fresh care. Ten mriki mergane lara untu koyo. Ya mlebu kamar wis kaya apotek lho niku. Ya Masya Allah. Ya maka ibu-ibu lah bisa lah ya. Bisa lah di kepada suami rada-rada ayu sithik ngono lho Bu. Minimal wangi, tur klambine ora suwek ngoten mawon. Wis kesel-kesel mantuk-mantuk kok malah wis kecut. Apa niku? Napa? Dastere suwek nek setunggal sik mending. Suwek ning ndi. Tapi ibu jawab, "Lah garwa kula senenge ngoten." Ya nggih mpun nek ngoten. Ya. Lah, maka Bapak kok tekan mriku to niki, Wong? Iku bahas napa niki, Wong? Nah, perempuan ini tadi loh mau berangkat, ibu mau berangkat, sudah dandan cantik mau berangkat starter motor, Masya Allah, atas takdir Allah hujan deras, brus, udane tiba-tiba, mendunge dadaan. Jenengan nek ajeng medal ngerti udan, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an atau halah malah udan. Sing pundi, Pak? Halah malah udan, gitu Bu. Wis dandan ayu-ayu kok malah udan, buka jok ora nek mantole. Jenengan mboten sah jawab nge-grab nggih. Mboten sah. Niki rekake nge-grab mboten enten ngoten mawon. Mesti alasannya pinter-pinter sakniki ya. Ya, kon ngampiri tanggane, kon ngampiri kancane. Pokoke intine ibu niki nggak jadi berangkat karena hujan. Dan ibu ini menganggap hujan itu halangan, hujan itu musibah. Karena mengucap heleh malah udan. Padahal hujan itu nikmat napa musibah? Nek hujan menghasilkan banjir, hujannya nikmat atau musibah? Nikmat. Ini yang harus kita pahami. Hujan hasilnya apapun tetap nikmat. Yang menjadikan banjir apakah air hujan? Tidak. Kata Allah, yang menjadikan banjir adalah ulah tangan manusia. Hujan itu semuanya rahmat. Maka ada kata seorang ulama, al-halalul halal, hal yang paling halal di muka bumi ini yang pernah diciptakan Allah adalah air hujan. Kita sekali-kali kalau pengen mendapatkan keberkahan itu pisan-pisan udan-udan Bu. Tapi nek sing pun sepuh ampun nggih. Nyoba-nyoba malah waduh aku malah masuk angin nih Mas, ampun. Kan banyak kasus suami istri belum dikasih anak 6 tahun 7 tahun, hujan-hujan bisa punya anak. Apa ada hubungannya? Enggak ada, kecuali itu rahmat Allah. Ya, beberapa bulan akhir tahun yang lalu, bulan November atau Desember, saya dapat jadwal ten Kemuning, Bu. Jadwal niku barisa pas niku udan deres saking Polokarto, saking Norjo. Kula posisinya lara untu nembe rong dina. Wabuh. Kula mangkat, pas mantuk kula niku kelingan, ya Allah, ini hujan rahmatmu. Kula tabaruk, saya minta berkahmu saya minta keberkahan darimu lewat air hujan ini ya Allah. Kula mangap Karang Pandan tekan Norjo. Jenengan ajeng guyu mboten napa-napa. Niki kula lakukan, kula mangap. Bibar niku ijek lara untu, tapi sisuke mari. Wallahu alam ya, karena memang pun jatahe mari napa mergo kena air hujan. Tapi pas ning dalan ora lara tenan, lara banget. Lara untu mangap kena banyu niku kan ceneng. Tapi kita niatnya ya Allah, karena ini yang memberikan takdir sakit ini juga Engkau, yang menyembuhkan juga Engkau. Ibu ini mau berangkat, hujan turun lebat. Nggak jadi berangkat, awalnya menganggap itu hal musibah, tapi ternyata itu nikmat untuk menjaga ibu ini supaya nggak jadi berangkat. Pernah nggak Pak di kasus ini? Pernah nggak ibu-ibu di kasus seperti ini? Kita tahu di sana maksiat, nek aku ramangkat perkewo, ngerti-ngerti udan. Kalau itu terjadi, Allah cinta sama kita. Tapi nek enten undangan pengajian, awake dhewe ora patek seneng karo ustate, ngerti-ngerti udan. Alhamdulillah napa halah malah udan. Alhamdulillah bianter jamaah ning njero omah. Alhamdulillah udan. Nek sing dekani pengajian sing ustate ra disenengi. Ya nek ame walimah sing niku terkenal daharane enak-enak, ngerti itu udan, bres. Aduh. Maka kita harus bisa bijak. Ketika di situ rahmat Allah, kita harus bersyukur. Hujan sama uang itu sama-sama nikmat. Nek jenengan turun hujan tiba-tiba kok aduh malah udan. Nek ngerti-ngerti angsal duit tiba-tiba, aduh malah duit napa mboten? Walhamdulillah toh. Oke. Maka Bapak Ibu, inilah yang menjadi pembahasan kita malam hari ini. Kalau kita pengen bahagia hidup kita, di batin kita,
dan jasad kita, kehidupan kita, maka syarat pertama, bahagiakan Allah. Lewat apa? Ibadah wajib, dan kita sambung dengan ibadah sunnah. Pandai-pandailah melihat, oh ini wajib, cepat-cepat dilakoni, ampun ditunda-tunda. Oh ini sunnah, cepat-cepat diselesaikan, supaya yang wajib tertutupi dengan hal yang sunnah. Kalau misal ada kekurangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, niki mawon yang saged kula aturaken. Melih napa mboten? Saya kira sudah ya. Ya, nanti kapan-kapan kalau diberi kesempatan lagi kita bisa bersilaturahmi lagi. Ya, dan insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Karena bagaimanapun ya pengajian ini nggak usah lihat siapapun yang ngisi, tapi kita berangkat niatnya karena Allah. Insya Allah di situ berkahnya Allah banyak. Dan semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini betul-betul menjadi wasilah kebaikan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dari majelis ilmu ini kita nanti juga dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mboten enten pertanyaan nggih? Mboten sah nggih? Sudah paham sedanten nggih? Pun ngoten mawon. Nggih, menawi kathah kalepatan kula nyuwun agunge pangapunten, menawi enten sing dereng jelas mengki bisa diskusi di sini atau nanti lewat telepon atau boleh. Ya. Makaten ingkang saged kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun agunge pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.